Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Ada puluhan ribu, bukan 1.000 atau puluhan ribu orangnya itu, Bang. Memang tahun sekian jaya-jayanya PKI. Ya nggak hanya tokoh utama, terutama ya orang-orang Islam, orang-orang Islam sekitar sini malah diambil terus dikarang gitu, ya. Dan di sebelah Masjid At-Taqwa ini kita masih bisa ngelihat ya bangunan-bangunan asli otentik zaman dulu. Jadi ini dulu bisa dibayangkan pesantren pada masa itu bangunan-bangunannya seperti ini. Nah, di depan saya tepat itu adalah rumah dari Di arahnya ya lebih 10 kilo mungkin, jalan kaki sampai 10 kilo. Terakhir finishnya di Allahu Akbar. PKI ket semua. Itulah keampuhan. Di tahun 1965 ada sejumlah peristiwa penting yang tercatat dalam timeline sejarah dan kemudian kita bisa melihat klimaksnya yaitu pada tanggal 30 September 1965. Kali ini saya sedang berada di sebuah desa, namanya Desa Keras di Kanigoro,
Jawa Timur. Dan tepat di belakang saya ini ada sebuah masjid yang menjadi saksi sejarah, yaitu pada saat terjadi peristiwa Karnegoro Affair. Jadi sebagai gambaran sedikit, ini merupakan sebuah kejadian yang menjadi puncak dari sebuah perselisihan antara Partai Komunis Indonesia dan juga Masumi. Kebetulan masjid ini berada di sebuah lokasi atau salah satu komoditi pertanian tebu yang dulu menjadi pemasok utama di kebun tebu Kadirejo. Nah, kebetulan sekali di wilayah ini dulu menjadi basis terbesarnya Partai Komunis Indonesia. Dan seperti kita lihat di opening tadi bahwa sempat terjadi chaos di mana ada beberapa kumpulan massa peluruk masuk dan mengacaukan orang-orang yang sedang beribadah. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Jadi kita kalau melihat ke depan sini, kita bisa tahu bentuk-bentuk dan arsitektur dari masjid yang dibangun pada tahun 1930. Kita masih melihat bangunan-bangunannya masih mungkin di beberapa visual yang menggambarkan terjadinya Karnegoro Affair itu kita juga bisa melihat bentuk-bentuk tralis atau jendela yang masih otentik seperti ini. Dan sampai saat ini sebenarnya bangunan ini masih difungsikan sebagai masjid untuk beribadah, dan kita bisa melihat di kanan kiri bangunan ini selain ada bangunan utama yaitu rumah dari Kiai Jauhari yang pada saat itu juga menjadi salah satu tokoh utama atau tokoh muslim yang diincar oleh organisasi tersebut. Di sebelah utaranya kita bisa melihat ada bangunan-bangunan yang pada saat itu dijadikan camp oleh para santri dan juga santriwati untuk mengenyam pendidikan Al-Quran. Kita bisa lihat itu di sana masih asli bangunannya. Dan memang pada saat Karnegoro Affair sendiri itu sedang berlangsung sebuah kajian yang mengumpulkan beberapa santri dari berbagai macam penjuru di itu untuk belajar. Dan itu terjadi pada saat bulan Ramadan. Kita bisa bayangkan ya, biasanya kalau bulan Ramadan itu memang kegiatan-kegiatan seperti itu sedang puncak-puncaknya gitu. Jadi pada saat itu banyak sekali siswa dan juga santri-santri yang sedang sholat subuh di sini. Kemudian terjadi chaos karena ada sekumpulan massa yang masuk dan mengobrak-abrik. Kita bisa lihat, Mas, kita masuk. Assalamualaikum. Atapnya pun juga masih atap genteng tanpa plafon ya, masih asli semacam itu. Ini mereka semua sedang beribadah masjid. Kemudian mereka masuk dan mengobrak-abrik kitab suci Al-Quran, celurit seperti itu. Kemudian mereka ditarik ke depan dan diarak secara massa berjalan sekitar 10 kilo ya, 10 kilometer gitu, sampai nanti akhirnya dia berujung posnya di Polsek Kras. Masih tampak asli. Kita kalau nonton filmnya Bapak Arifin Sinur tuh, Pengkhianatan G30 SPKI, di situ juga ada visual di opening kejadian tentang Karnegoro Affair ini, karena memang di awal tahun itu Bung Karno pun sempat mencetuskan sebuah istilah, kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya awal tahun yang menyerempet bahaya begitu. Itu memang terjadinya di awal-awal tahun 65 pada saat itu. Itu sempat divisualkan juga di bagian openingnya film Pengkhianatan G30 SPKI, dan memang lokasinya diambilnya di sini pada saat itu.
Dan di sebelah Masjid At-Taqwa ini kita masih bisa ngelihat ya bangunan-bangunan asli otentik zaman dulu. Jadi ini dulu bisa dibayangkan pesantren pada masa itu bangunan-bangunannya seperti ini. Nah, di depan saya tepat itu adalah rumah dari Kiai Haji Jauhari, yaitu beliau adalah ayahanda dari Bapak Maksum. Jadi memang pada saat peristiwa 65 itu beliau adalah salah satu tokoh Muslim, tokoh Islam yang kala itu juga disasar untuk diculik, untuk diambil seperti itu. Kita akan masuk ke sana dan akan berbincang-bincang langsung dengan Bapak Jauhar. Beliau adalah salah satu person yang sekarang menjaga rumah ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Saya Ahmad, Pak. Bapak Jauhar. Kita duduk sebentar Mas untuk ngobrol-ngobrol. Bapak boleh diceritakan Pak, ini dulu rumahnya siapa begitu Pak? Mungkin secara apa namanya? Literatur untuk runutannya rumah itu. Ya kita ngomong sejarah aja ya dari ya sekitar tahun 37, 1937 itu Mbah Haji Kusnan itu salah satu orang kampung sini, salah satu orang kaya yang pengen kampung sini aja jadi kampung yang baik, yang Islami gitu. Kemudian minta ke Lirboyo, minta ustadz atau minta ke Yai untuk diminta menetap di kampung sini. Sekitar tahun 37. Kemudian sama Mbah Yai Lirboyo dikirimlah menantunya yang bernama Mbah Yai Jauhari Fadil, yaitu ayahanda dari almarhum Mbah Maksum Jauhari, pendekar Pagar Nusa. Ya sekitar tahun itu, tahun 37. Nah, setelah itu ada kejadian tahun 65. Waktu itu Mbah Yai Jauhari masih di sini dan almarhum Mbah Maksum juga masih muda, kira-kira masih umur sekitar 20 tahun. Sekitar tahun 65. Nah, setelah itu kalau kronologi pondok di sini, kalau pondok sekitar tahun 99 almarhum Mbah Maksum Jauhari itu ada santri, yaitu dari pelarian Sampit. Sampit nih Pak. Pelarian Sampit. Ya, sekitar ada anak 26 terus ditampung di sini, kemudian sini dijadikan pesantren dari tahun 99. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Alhamdulillah gitu ya. Nah, sekarang malah kerjasama dengan Sanawiyah. Akhirnya sekarang ada anak 94 santri di sini. Yang bertempat di belakang sana. Kalau yang depan ini Pak, yang Darul Quran itu juga masih bagian dari sini juga? Bukan, itu yayasan. Yayasan gitu ya. Yayasan tersendiri. Berarti pada saat peristiwa tahun 65 itu kejadian di masjid ini, waktu digeruduk, ada kekacauan itu. Rumah Pak Jauhari sudah di sini Pak ya? Sudah. Tahun 37 ada rumah itu sudah seperti ini. Ya masih bangunan yang ini ditambah yang depan ini. 37 masih yang belakang. Pada waktu kejadian subuh itu Pak ya, itu pemuda-pemuda sekitar sini yang meluruk ke sini itu dari salah satu partai itu juga masuk ke sini juga nggak Pak? Iya, malah yang dari pemuda sini jarang, malah yang banyak malah dari Blitar Selatan, dari Tulungagung, dari Ponorogo mungkin ya? Iya, Ponorogo malah situ ada. Dari situ malah. Kalau orang sini ya banyak, tapi yang banyak malah orang luar. Ini mungkin kalau kamera mungkin bisa lihat sekilas dari depan sini. Ini rumah aslinya itu yang sebelah sini itu udah tembok depan. Jadi ini halaman Pak dulu Pak ya? Iya, tembok dulu ini masih. Tapi waktu tahun 65 ya sudah ada ini. Tapi waktu 37 belum ada, masih ada yang itu. Jadi ini kita kalau masuk ke dalam ini kita melihat batas depan rumah aslinya itu pada waktu itu ini. Jadi ini adalah halaman. Ya, ini ke belakang. Ya, ini halaman, terus tambahan ini Pak ya. Terus tambahan ini yang bangun ini sudah Mbah Yai Jauhari almarhum.
Jadi ini tempat juga pada saat peristiwa Kanigoro Affair itu juga para pemberontak itu masuk juga ke sini. Ya, sudah ada ini juga. Karena memang tujuannya adalah mengambil tokoh utamanya kayak gitu ya. Ya nggak hanya tokoh utama, terutama ya orang-orang Islam, orang-orang Islam sekitar sini malah diambil terus diarak gitu, ya, Pak. diarak. Ke arah mana Pak waktu itu, Pak? Arahnya ya lebih 10 kilo mungkin, jalan kaki sampai 10 kilo. Terakhir finishnya di Polsek Keras. Polsek Keras. Karena ya? insya Allah waktu itu Kapolseknya orang organisasi itu. Oh, waktu itu. Iya. Padahal sebenarnya pada saat peristiwa itu terjadi kan di bulan Ramadan, Pak ya. Di bulan Ramadan sedang diadakan semacam pendidikan gitu ya, pendidikan Quran gitu ya, Pak ya. Diklat PII. Ya. Kalau sekarang mungkin namanya pesantren kilat kali ya, waktu bulan Ramadan seperti itu. Itu banyak anak-anak remaja juga yang dibawa. Ya, remaja ya, memang waktu malah hari ini juga ada. Tuh. Seperti diklat tahun 65, hari ini ada. Oh iya, hari ini ya. PII. Ya, PII. Tadi siapa yang kasih tahu aku ya, Masnya ya? Yang hari ini ada diklat PII itu. Oh iya. Iya. Sudah berapa hari ya, dari hari Senin kemarin. Dari hari Senin. Jadi memang rumah ini lokasinya persis bersebelahan dengan Masjid At-Taqwa. Terus seberangnya juga ada tadi ruangan-ruangan yang dijelaskan di awal. Seperti itu. Oke, Bapak, mungkin kita ke depan lagi.